MK segera bertaubat, bela rakyat atau bubar. Oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu. Mahkamah Konstitusi atau MK segeralah bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusannya yang menciderai keadilan masyarakat. Di saat Ketua MK dipimpin oleh Anwar Usman, adik ipar Presiden Joko Widodo, banyak keputusan yang melukai dan menciderai rasa keadilan masyarakat, bahkan merampas hak-hak demokrasi dan konstitusi rakyat. Di antaranya putusan MK terkait dengan Omnibus Law, yang menyangkut nasib buruh dan para pekerja. Putusan MK terkait gugatan soal IKN, soal Undang-Undang Minerba, juga tentang permohonan JR terkait presidensial threshold atau PT 0%. Terbaru adalah, MK merampas hak-hak konstitusi DPR dan pemerintah terkait batas usia Capres-Cawapres adalah 40 tahun. Dengan meloloskan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang berusia di bawah 40 tahun, yakni 36 tahun. Itu pelanggaran berat konstitusi, merusak demokrasi, merusak Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian, MK kini di bawah Ketua Soehartoyo, harus membatalkan Paslon 02. Di mana usia Gibran, Cawapres yang usianya di bawah 40 tahun. MK sekaligus membatalkan keputusan nomor 90 soal batasan usia yang telah dibuat oleh Ketua MK, Paman Gibran. Keputusan MK itu selain cacat dan langgar konstitusi, juga menciptakan kegaduhan dan gonjang-ganjing secara nasional hingga kini. Putusan itu diprotes oleh berbagai elemen masyarakat, dari guru besar, dosen dan para akademisi, juga para aktivis dan masyarakat luas. Mengapa MK begitu mudah menerima permohonan soal batas Capres-Cawapres dengan cepat, dan juga memutuskannya seperti Metro Mini kerja setoran? Sedangkan permohonan masyarakat soal PT 0%, yang begitu banyak dari kalangan partai, Dewan Perwakilan Daerah, dan sejumlah pihak dalam jangka waktu yang begitu panjang dan lama, tetapi semuanya ditolak oleh MK pimpinan Paman Usman. Tetapi anehnya, pengajuan permohonan soal batas usia Capres-Cawapres yang terkait dengan keponakan, kepentingan putra Presiden Joko Widodo, langsung dikabulkan secara cepat. Meskipun resikonya Ketua MK yang adalah Paman Gibran, harus kehilangan kursinya sebagai ketua. Nampak betul, MK rusak dan kacau di bawah kepemimpinan Anwar Usman, yang melayani kepentingan istana, dalam hal ini keluarganya sendiri. Sedangkan permohonan, hak-hak demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk PT 0% ditolak, dengan dalih dan alasan yang sangat tidak jelas dan tidak rasional. Di sini, MK yang dilahirkan di era reformasi untuk mengawal secara konstitusional hak-hak demokrasi, kepentingan dan kedaulatan rakyat justru menjadi pengabdi. Pelayan istana dan nepotismenya. Yang lebih menciderai lagi, Ketua MK yang sudah dipecat oleh MK-MK, tetapi masih saja bercokol sebagai hakim di MK. Padahal seharusnya setelah dicopot oleh MK-MK sebagai Ketua MK, mestinya dipecat juga sebagai hakim di MK. Saat ini MK akan mengadili permohonan sengketa Pilpres dan Pileg tahun 2024. Jika MK tidak memutuskan secara adil dan benar berdasar fakta dan bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran undang-undang yang juga dosa dan kesalahan MK, maka nasib MK akan diuji oleh sejarah. Selain soal melanggar undang-undang dan konstitusi, terkait dugaan kecurangan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP, MK harus dapat memastikan kecurangan yang dituduhkan itu diuji dengan benar dan seksama untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang dirampas hak demokrasi dan konstitusinya. Karena soal kecurangan penyelenggara Pilpres dan Pemilu sampai saat ini tak terbantahkan. Artinya, kecurangan itu memang benar adanya. Terstruktur, sistematis, masif, bahkan jahat. Jika saja MK berlaku tidak adil, sembrono, karena tekanan tertentu, maka pantas MK dibubarkan. Karena MK sudah menyimpang jauh dari amanat reformasi, yakni mengawal hak-hak konstitusi rakyat dan menjamin hak demokrasi rakyat dapat berjalan secara benar dan adil, serta tegaknya kedaulatan rakyat. MK, pilih mengabdi untuk kepentingan rakyat, atau menjadi alat politik dan kekuasaan istana? Jika karena satu dan lain hal, MK akhirnya lebih membela kepentingan penguasa dan kepentingan politiknya, maka pantas kalau rakyat berduyun-duyun ke kantor Mahkamah Konstitusi, untuk meminta MK dibubarkan. Karena percuma saja, MK yang diharapkan untuk mengawal dan membela kepentingan rakyat, justru menjadi lembaga yang mengabdi pada kepentingan istana dan keluarganya. MK segera saja bertaubat, dengan membuat putusan-putusan yang benar dan adil, sesuai visi dan misi saat mula pertama MK dibentuk. Jika tidak, bubarkan saja. MK harus sadar bahwa usia kekuasaan Presiden Joko Widodo sebentar lagi akan selesai.
Jangan sampai karena kesalahannya yang fatal dalam mengambil keputusan dan rakyat marah, bisa jadi nasib MK menyusul berakhirnya masa kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sering dibelanya selama ini.